Di lantai 2 rumah gue itu ada sebuah gudang yang gue renov menjadi kamar karena gue pengen punya kamar sendiri, dan sekalian juga gue pengen punya setup di kamar tersebut tapi nggak terlalu kaku kayak yang di bawah, jadi yang dia tuh agak santai sedikit lah. Dan mumpung gue mau bikin setup, gue pikir kenapa nggak sekalian dikontenin kan? Ini adalah setup terbaru gua. Kalau misalnya kalian lihat di sini warnanya agak lebih warm ya daripada yang di bawah. Kita akan bahas satu persatu barangnya. Kita mulai dari meja. Ini adalah meja Takemori atau meja kantor yang gue ketemu di Informa. Karena rencananya kita mau pakai monitor berukuran 32 inch, kita nggak bisa pakai meja yang panjangnya itu hanya 120 x 60 cm yang standar aja. Jadi kita pilih yang panjangnya itu sampai 140 cm tapi lebarnya masih 60 cm. Meja ini kalau secara desainnya itu dia katanya sih mengikuti desain Japandi, yang artinya itu minimalis seperti desain Jepangan, namun desainnya base itu masih Skandinavian. Walaupun kelihatannya meja ini kayak lebih mementingkan desain daripada ketahanan, Takemori ini tetap bisa tahan beban sampai 100 kg. Dan dengan kaki metal begini, gue cukup yakin kalau ini tahan beban monitor, laptop, atau apapun yang nanti bakal ada di atas ini sampai beratnya itu mungkin sekitar 50 kg-an. Yang gue juga suka dari meja ini adalah meja ini punya dua laci di bagian pinggir yang desainnya itu masih rumahan banget dan gak terlalu kerasa kayak kantor. Lacinya ini walaupun kelihatan sederhana tapi dia udah punya rail yang kokoh dan juga bisa dibuka sampai mentok. Gak enaknya sih paling karena dia covernya itu bolong-bolong rotan begini, jadinya barang-barang yang ada di dalam itu gampang berdebu. Nah, buat kursinya karena gue juga belum prepare kursi buat setup kali ini, jadi kita ambil yang ada aja di rumah. Kebetulan kita ada kursi dining chair yang minimalis, ini juga dulu belinya itu di Informa, namun sayangnya ini bukanlah kursi yang nyaman buat didudukin lama-lama. Dan memang ini juga bukan kursi kerja, jadi tingginya ini juga nggak bagus kalau misalnya di meja. Dan ini hanya temporer aja sih, harusnya nanti gue bakal ganti ke kursi kerja, tapi juga harus yang minimalis karena ukuran kamarnya sendiri itu sempit, jadi nggak bisa pakai kursi yang gede-gede. Yang pertama diletakkan di mejanya adalah flagship smart monitor dari Samsung, namanya itu M8 Smart Monitor. Gue nggak perlu jelasin lagi lah ya ini monitornya kayak apa, karena reviewnya udah banyak banget. Di Indonesia juga udah banyak yang review. Gue memilih monitor ini buat setup yang kali ini kita bikin karena monitornya itu didesain nggak kaku dan kerasa kayaknya memang dibuat untuk nyaman dilihat sebagai home office. Lihat aja panelnya itu setipis apa, dan bagian belakangnya pun diberi motif garis-garis begini biar dia nggak monoton. Resolusinya udah 4K 60Hz dengan saturasi yang tinggi. Panelnya ini VA jadi punya kontras yang tinggi. Namun gue notice saat kita menghadap monitornya dari atas, maka warnanya itu mulai desaturated. Yang namanya panel VA, dia viewing angle-nya memang kurang oke dibanding IPS ya. Kalau kalian mau penjelasan bedanya panel VA dibanding IPS, kalian bisa lihat di video yang ada di cards di atas. Kalau kita cuma ngomongin soal panel doang di monitor ini, kayaknya nggak adil lah ya, karena selain panel, jujur fungsi monitor ini tuh banyak banget. Kalau dia lagi nggak dikonekin ke PC sekalipun, dia bisa dipakai seperti layaknya Smart TV karena ini ada remote-nya dan juga banyak aplikasi-aplikasi built-in kayak YouTube, Netflix, dan lain-lain yang bisa dipakai buat entertainment kalau nanti nggak dicolok ke PC ataupun laptop. Remote-nya pun intuitif, udah kayak Smart TV aja, jadi kita bener-bener bisa explore menunya itu sesuka kita. Monitor ini juga dilengkapi dengan built-in webcam yang nempel dengan monitornya secara magnetik di bagian atas, dan ini lucu banget, webcamnya punya cover kecil begini, tapi sayangnya dia nggak bisa diarahkan, jadi ya arahnya cuma sesuai dengan pandangan monitor aja. Overall ya ini adalah monitor yang memang buat home office banget sih. Dibuat desainnya itu lucu, fungsionalnya juga bisa kayak Smart TV, bahkan bisa sampai portnya itu dibikin minimalis. Berbeda dengan monitor kebanyakan yang ada DisplayPort dan beberapa fungsi lain, monitor ini hanya menghadirkan 2 USB-C dan 1 micro HDMI.
Buat pro user sih memang ini terkesan kurang fungsional ya, tapi ya memang pasarnya smart monitor ini buat orang-orang yang mau bikin setup minimalis aja. Lucunya monitor ini punya kaki yang keras banget buat dirapetin dengan lehernya, yang dimana itu membunuh point of selling monitor ini yang ya dia ditujukan untuk orang-orang yang mau simple-simple dan minimalis aja. Beberapa footage mungkin kalian ngelihat kita nggak rapat ini antara kaki dan lehernya. Di setup kali ini gue juga menggunakan stand laptop agar nanti laptopnya itu punya airflow yang lebih baik. Di sini gue ngambilnya itu dari store yang namanya itu Decornata. Gue pakai laptop stand kayu model begini biar dia itu masuk dengan gaya setupnya yang natural. Dan juga model yang ini lebih minimalis dari stand laptop kayu yang lain yang ada di Tokped. Namun sayangnya stand laptop ini gampang slip karena bawahnya itu nggak ada rubber. Mungkin nanti kedepannya gue bakal nambahin rubber fit agar dia lebih ada grip. Lalu buat hiasan, gue juga dapet di toko ini itu ada tatakan gelas yang bentuknya heksagon. Ya ini gue beli agar lebih lucu aja sih. Lalu yang powering up setup ini adalah daily driver gue, yaitu HP Spectre X360 yang tahun 2022 alias menggunakan prosesor Intel Core i7 Alder Lake. Ada 2 SKU untuk laptop ini di mana ada OLED 2.8K yang RAM-nya 16GB dan ada juga unit gue yang masih IPS Full HD tapi RAM-nya sudah 32GB. Memang sih gue tahu kalau di setup ini sebenarnya lebih cocok kalau pakai laptop yang warnanya itu silver, tapi ya gimana, ini laptop gue kan. Laptop ini ada 2 buah USB-C di sebelah kanan yang bisa dikoneksikan ke monitor. Jadi untungnya Samsung M8 ini juga support USB PD 65 watt yang sama dengan adapternya dia, walaupun sayangnya monitor ini nggak support sama Thunderbolt. Buat mouse dan keyboardnya gue menggunakan combo Logitech Pop yang warnanya itu Mist Sand atau Light Gray agar cocok dengan setupnya yang dominan di warna putih. Keyboardnya itu berukuran 80%an yang dibuat compact dan ini juga mechanical walaupun hanya ada pilihan brown switches aja. Dan pilihan warnanya sih yang sebenarnya bikin gue itu amazed ngelihat lini keyboard ini. Layout tombol-tombol fungsionalnya banyak, di bagian atas ada 3 tombol yang bisa dipakai buat pindah-pindah antara 3 device, media button juga ada dan volume button pun ada. Namun di sini lucunya di sebelah kanan ketimbang tombol-tombol fungsional kayak delete, page up, page down dan lain-lain, mereka menaruh tombol-tombol emoji yang katanya bisa dipakai untuk lebih mengekspresikan diri saat chatting. Tapi untungnya di Logitech Option kita bisa ganti fungsi ke delete, page up dan lain-lain. Oh ya, ini keyboard juga di dalamnya ada switch spare yang dimasukin ke dalam pouch gitu. Jadi ya kelihatan niat banget ya si Logi bikin keyboard lucu-lucuan. Mouse Logitech Pop ini juga mengingatkan gue banget sama Logitech Pebble Mouse, namun lebih di upgrade lagi. Jadi di bawah scrollnya itu ada tombol yang bisa dimodify di Logitech Options. Tapi ya jujur aja ini mouse bener-bener cuma buat santai dan estetika aja dan bukan terlalu mengarah ke fungsionalitas. Karena mouse button 4 dan 5 aja itu nggak ada. Dan kedua peripheral tersebut juga dilapisi sama Logitech Desk Mat yang warna light gray gitu agar matching dengan setupnya. Gue juga memilih Desk Mat ini bukan semata-mata karena warnanya aja, tapi juga karena size-nya yang kecil, jadi masih menyisakan space buat barang-barang lain. Karena suara dari monitor dan laptopnya juga kurang nendang, gue menggunakan headset buat kalau lagi mau dengerin lagu atau film dengan audio yang imersif. Di sini gue pakainya itu headset Logitech yang terkenal dengan clampingnya yang ringan banget. Jujur Zone Vibe 100 ini adalah headset yang nggak cuma ringan di clamping tapi juga di bobot. Cuma nggak ringan di kantong aja. Sebenarnya ini adalah terusan dari Logitech G435 yang kita pernah review dulu juga. Tapi yang ini mic-nya itu retractable, jadi harusnya sih kualitas suara mic itu lebih oke dibanding Logitech G435 tersebut. Dan untuk yang Zone Vibe 100 ini nggak support Logitech Lightspeed ya, jadi cuma support Bluetooth 5.0 aja. Dan semua peripheral gue di setup ini juga sebenarnya konektivitasnya itu lewat Bluetooth aja karena keterbatasan port dari laptopnya. Apabila gue pakai dongle ya sebenarnya portnya itu bakal banyak kepake dan nggak bisa menyisakan buat yang lain. Buat tempat nyimpen headsetnya, gue nggak menggunakan headset stand sama sekali karena ini mejanya udah cukup penuh. Jadi gue di sini memilih untuk memakai IKEA SCADIS aja buat jadi tempat storage-nya. Gue yakin kalian udah banyak ngeliat barang ini di video setup di YouTube atau review apapun, jadi gue nggak akan ngejelasin lebih banyak.
Untuk kali ini gue baru pakai SKDIS ini cuma buat naro headphone aja, tapi nanti kedepannya sih harusnya gue bakal pakai ini buat macem-macem, seperti naro tablet dan lain-lain. Nah, buat setup yang didominasi sama USB-C begini, kita juga harus memakai portable storage serba Type-C. Kalian bisa cari storage drive yang OTG Type-C seperti SanDisk punya ini. Harganya sekarang udah terjangkau banget, dimana 32GB aja nggak nyampe 100.000, dan murah begini pun garansi flash disknya juga mereka klaim bisa sampai 5 tahun, jadi harusnya sih ya ini bisa long term usage lah. Atau kalau misalnya mau yang lebih gede lagi, kalian juga bisa nyari SSD eksternal yang koneksinya itu udah pakai Type-C seperti Seagate ini. Nah, selain dari meja belajarnya, gue juga menaruh meja di sebelah sudut kamar. Ini adalah sebuah meja murah, harganya cuma 120.000 di Informa, dan ini juga kakinya metal, harusnya sih kokoh. Jujur ini berguna buat nyimpen-nyimpen barang macam buku gitu di bagian bawahnya, dan juga kalau misalnya kita punya lampu sudut, itu bisa jadi alas buat lampu sudutnya. Nah, ngomong-ngomong soal lampu sudut, kita juga memakai lampu Xiaomi Bedside Mini Lamp, sisaan dari bawah sih sebenarnya, dan kita karena nggak tahu juga gimana caranya biar nggak berantakan kabelnya, jadi ya dari colokan kita bikin expose begini aja. Lampu ini bisa diatur warna dan juga white balance-nya, jadi mati dan nyalainnya juga gampang banget, tinggal touch aja bagian bawahnya dan naik ke atas bawah buat brightness-nya itu sendiri. Terus juga karena di sebelah kanan dari meja ini masih kosong, jadi gue memutuskan untuk naruh jam agar yang pertama dia nggak kosong-kosong banget, kedua biar kalau gue lagi full screen di game tertentu ya gue nggak lupa waktu. Oke, sekarang karena setupnya udah jadi, gimana dengan pengalaman pakai setup ini? Jawaban singkatnya, setup ini makainya itu nggak senyaman kelihatannya. Beberapa pengalaman yang gue rasain itu malah membuat gue kurang cozy dengan setup ini. Yang pertama itu adalah monitor yang ternyata memang kegedean dengan mejanya. Kalau aja mejanya lebih lebar lagi, mungkin cocok dikasih 32 inch. Jadi solusi gue yang paling ketara adalah pakai monitornya jangan ampe deket-deket banget, alias ya posisinya itu menjauh dari meja. Lalu yang kedua, kursi yang gue gunakan setelah kita pakai monitor 32 inch ternyata kerasa banget kalau kursinya ini kependekan. Jujur ini kursi memang sih bukan buat sebuah setup, tapi ya kadang kan bisa-bisa aja asal monitornya itu nggak gede-gede banget. Tapi ya pas pakai 32 inch ini langsung kerasa kurang tingginya. Dan yang ketiga, setup ini ya kurang banget port. Jadi kalau kita mau nyolok-nyolokin USB-A itu hanya ada satu di laptopnya, dan USB-C juga tinggal satu kalau misalnya dia udah connect ke monitor. Gue saranin sih lebih baik cari port atau dongle yang punya banyak USB-A atau port lain. Di Tokped itu banyak. Kalau gue karena kebetulan kemarin udah dikasih ini, jadi gue nggak beli lagi. Lalu yang keempat, gue masih belum ada ide buat manage kabelnya kayak apa, jadi gue biarin exposed kayak gini. Sebenarnya sih nggak terlalu berantakan-berantakan banget. Kalau kalian ada saran gimana buat ngerapihin lagi kabel manajemennya, bisa taruh di kolom komentar aja, karena gue sendiri ya sebenarnya nggak tega buat bor kabel manajemen ke meja yang udah estetik ini. Dan yang kelima adalah monitor ini jujur canggih ya, canggih banget. Plusnya adalah monitor ini banyak banget fiturnya. Minusnya, fitur monitor ini kebanyakan. Untuk kalian yang mau sebuah monitor yang multifungsi, estetik, dan bisa berperan layaknya Smart TV, jujur nggak ada pilihan lain selain monitor ini yang bagus di pasar. Tapi kalau kalian hanya ingin monitor yang ya fungsional aja, ya ini monitor kebanyakan cincong. Waktu pertama nyalain aja dia harus agree sama beberapa terms and condition, terus connect wifi, terus Samsung ID dan lain-lain, dan update dulu lagi. Dan pas lagi dipakai, buat ganti brightness aja kita mesti ada 5 step, entah itu pakai remote atau OSD-nya. Jadi nggak bisa langsung instan begitu. Dan juga pilihan port monitor ini minimal banget dan juga futuristik, pakai USB-C semua, mengingatkan ke kalian kalau kasta monitor ini ya buat orang-orang yang laptop atau PC-nya itu canggih-canggih. Tapi dari semua pengalaman yang gak enak tadi ya overall gue suka kok dengan setupnya. Punya setup yang ada di dalam kamar memang enaknya itu dibikin estetik begini, dan feelingnya juga gak terlalu kantor-kantor banget. Jadi masih kerasa rumahan lah. Walaupun tadi gue bilang monitor ini kecanggihan sampai itu jadi kekurangan, tapi fitur smartnya itu kerasa banget kok kalau misalnya udah ganti aktivitas. Contohnya di setup ini, kalau gue udah selesai kerja, gue bisa matiin laptopnya dan lanjut nonton Netflix itu dari monitor aja, mau dari kasur juga bisa. Dan kalau mau dengerin lagu doang di Spotify juga monitornya bisa tanpa pakai laptop. Ya bisa kayak Smart TV sih, sebenarnya keren juga ya monitornya. Nah buat webcam kalau lagi on call sebenarnya
sebenarnya gue punya dua pilihan. Yang pertama itu kamera dari si Samsungnya, dan yang kedua itu kamera webcam HP 5 megapiksel. Kalau lagi di low light, jujur kamera HP lebih membantu karena dia lebih memberikan gambar yang bagus. Namun kalau udah pakai studio lighting, kelihatan kalau webcam dari monitor Samsung malah lebih natural ketimbang kameranya HP. Dan yang terakhir ya, yang gue paling suka itu adalah meja ini ada laci kecil sih di bagian bawah, jadi remote dari monitornya itu bisa disimpan di situ. Atau kalau mau makan di meja ini kita bisa simpan keyboard dan mouse-nya itu di dalam sini. Jadi ya paling itu aja sih sebenarnya setup di kamar gua yang baru ini. Kalau misalnya di total semua barangnya itu mungkin ada sekitar 40 juta kali ya kalau di total, tapi itu mahal di laptop sama monitor doang. Jadi kalau misalnya nggak pakai kedua barang itu, kalian mungkin ngelihat totalnya itu ada di sekitar 5 juta. Itu barang-barangnya udah termasuk meja. Dan kalau kalian ada yang mau membeli semuanya atau membeli salah satu dari barang-barang di sini, kalian bisa cek di deskripsi di bawah karena link pembeliannya ada di situ. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy.